pada intinya itu ya, kita sebagai anak mesti menghormati orang tua dan bersyukur. Aspek yang kedua adalah kita masuk di relationship dengan yang senyum-senyum pasti ini punya mantan. enggak kok. Jadi begini, malah menurutku ini semakin berat. Topik semakin berat gitu guys. Kan kita sering banget ngeliat nih di internet, di YouTube atau di apapun itu. Iya, tapi toxic relationship gitu. kita nggak ngerasain. Ini berat guys. Astaga. Kalian punya pengalaman apa dari hal ini, dari aspek ini? Kalau aku sebenarnya untuk ngerasain sendiri sih belum. Mungkin hampir, aku juga nggak tahu bisa dibilang hampir apa enggak ya. Cuman aku lihat ini sih teman-temanku dari banyak kan dulu teman-temanku juga banyak yang sudah pacaran dan apa ya namanya, mereka menjalin hubungan yang menurutku itu toksik gitu. Saling memanfaatkan, maksudnya satu punya niat buruk untuk memanfaatkan pasangannya. Sebagai cowok kita tahu gengsi kan guys ya. Cuman entah kenapa nih temenku nih kayak apa ya, menjalin hubungan yang itulah dia memanfaatkan pasangannya untuk keuntungannya sendiri. Bahkan aku pun hampir terjerat karena godaan teman-teman. Udah nggak apa-apa weh, nggak apa-apa. Misalnya kita punya teman kaya, udah nggak apa-apa dia kaya gitu. Itu tidak baik guys. Ya kayak gitu sih, itu yang apa ya, yang buruk. Selain dari istilahnya yang kita tahu kan apa tuh kok, yang kayak ya melakukan hal-hal yang di luar waktunya lah, istilahnya begitu gitu kan, di luar waktunya. Cuman dari satu hal itu hal kecil yang paling enggak mempengaruhi lah sebuah hubungan kalau menurutku. Ciri-ciri pasangan yang toksik adalah pertama dia main kasar dong. Dia main kasar. Pernah dengar gak kayak baru pacaran aja udah main gaplok gitu. Iya udah main fisik. Main gaplok. Enggak itu. Itu gak gitu. Udah main kasar gitu sama pasangannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ciri pasangan yang toksik adalah secara nggak sadar dia ngatain pasangannya gitu. Misalnya, kamu nih bodoh gitu. Waduh, kamu cantik-cantik bodoh. Mungkin kayak sekalipun bercanda tapi itu sebenarnya toksik gitu. Yang menurut aku gitu sih, sebenarnya itu toksik. Perkataan menyakitkan, main kasar, fisik itu toksik. Ada lagi nggak? Toksik ya. Kalau buang-buang waktu, Enggak, misalnya kan pas kita menjalin hubungan pasti kita bisa aja merelakan segalanya. Misalnya waktu kita sekolah, kan kewajiban kita sebagai pelajar pasti belajar ya. Tapi misalnya kita dalam hal yang waktu yang bersama kita menjalin hubungan juga kan, maksudnya ada beberapa kasus yang pengen ditemenin, ada yang mungkin ditemenin chattingan atau dibawain makanan, kan itu mengorbankan waktu dan uang. Itu termasuk. Tapi sebenarnya banyak orang tuh kayaknya kamu memang harus ngerasain cinta sih. Iya. Selama orang yang buat orang yang kita kasih mah nggak apa-apa lah gitu kan ya. pasti kasih waktunya lah ya. Oh, kalau ada satu film judulnya Posesif. Iya kan, misalnya kalau terlalu posesif. Latihan gitu misalkan buat mengejar cita-cita, Ya. terus kayak
ini nggak setia, nggak cinta ya, misalnya gitu. Ceweknya bilang nggak cinta ya sama aku, tinggalin cita-cita kamu, bangun rumah tangga. Misalnya gitu kan. Tadi film apa? Posesif. Koko nontonnya Poseidon. Sì, Koko nontonnya Poseidon. Sì, Koko nontonnya Poseidon. Iya, terlalu posesif itu juga nggak sih bang? Jadi apa? Terlalu apa ya namanya? Cemburu yang berlebih. Oke, cemburu berlebihan sih salah ya. Balik lagi sih pertanyaannya, kenapa kamu cemburu? Tapi cemburu wajar nggak bu? Nah, banyak yang bilang wajar, banyak yang bilang nggak wajar. Tapi kalau menurut aku sih cemburu hal yang wajar jika sesuai dengan batasannya lah, tahu batasannya lah. Tapi kalau udah cemburunya buta gitu, cemburunya nggak benar-benar melampaui batas itu nggak wajar. Balik lagi pertanyaannya, kenapa kitanya mesti cemburu? Itu berarti tanda kita nggak percaya dong sama dia. Kalau kita percaya sama dia nggak bakal cemburu. Iya. Tuh. Gitu kan. Mantap. Tuh ada yang mau dijawab. Mantap. Yang ngabisin duit. Yang ngabisin duit. Kayaknya setuju banget ya. Tapi nggak bisa. Lanjut yang tadi Wiwi. Misalnya kalau kan kita cemburu nih, tapi ya kan ada beberapa kasus yang orangnya nggak peduli, tapi tiba-tiba sang cewek ajak putus, terus nggak lama kemudian janur kuning melengkung gitu. Wah. Waduh. Berat ya kasusnya guys. Itu berarti kan tanda kita harus ngejaga. Betul. Gimana cara kita menjaga hubungan ini biar sampai ke tujuannya gitu. Pertama, kita nggak bisa menjaga kalau kita nggak tahu tujuannya. Kita mau kemana, nggak tahu tujuannya, nggak tahu arahnya, nggak bisa kita menjaga. Terus yang kedua, yang selalu Koko pegang prinsipnya adalah prinsip yang pertama, ketika Tuhan udah mempertemukan kita dengan kan kita cowok semua nih, nggak mungkin kita ketemu sama cowok yang sepadan gitu. Kita ketemu pada Enggak, maksudnya buat membangun hubungan gitu. Pasti Tuhan pertemukan kita dengan wanita yang sepadan gitu. Amin. Nah, prinsip aku gini. Pertama, ketika kita udah dipertemukan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita. Karena itu tanda kita bersyukur sama Tuhan karena udah dipertemukan. Terus yang kedua, kita mesti mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Siapa sesama kita? Ya perempuan tadi yang Tuhan sediain, yang sepadan itu. Kita mesti mengasihi dia seperti kita mengasihi diri sendiri. Bayangin kalau misalnya kita sendiri nggak mau diri kita tuh dirusak, ya kan? Kita nggak mau diri kita tuh disakitin. Harusnya kita bisa ngelakuin hal yang sama dengan pasangan kita. Kita nggak merusak dia, kita nggak menyakitin dia gitu. Itu prinsip yang saya pegang. Jadi kalau kita udah tahu betul tujuannya, udah tahu prinsip-prinsipnya, apa aja yang mau kita bangun untuk menjaga, adalah sisanya bagian Tuhan proteksi. Itu untuk ciri relationship yang toxic. Untuk saat ini, kalau ketika kamu dipertemukan dengan sosok yang sepadan, kasih dia. Oke. Berikutnya aspek yang ketiga,